Ya, next Bu. Uh, Langkah pertama kita untuk design thinking itu uh, adalah diusahakan untuk kita mengempati konsumen dengan bagaimana kita mengetahui apa sih yang dipikirkan oleh konsumen lewat berbagai inderanya. Dari konsumen empati itu kita bikin map. Dari map itu kita tahu tuh demand yang sebenarnya seperti apa, baru kemudian kita bikin konsep yang nantinya kreativitas ada di diri kita sebagai desainer gitu. Jadi intinya adalah tantangan sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai desainer memiliki istilahnya apa ya, kemampuan mengindra kemauan dari konsumen kita atau customer kita. Next Bu. Kemudian, halo, masih terkasih dari Belum ada, Bu. apanya? Oh, belum ada tanyaan maksudnya. Ada dua diamond design. Nah, jadi double diamond design itu titiknya di seperti yang materi Bu Citra sampaikan kemarin adalah adanya brief. Jadi di brief itu kan makin jelas, makin paham kita apa sih yang diinginkan gitu. Kalau bisa sampai ke dimensi. Tapi di sana tantangannya lagi bahwa ternyata kalau makin spesifik, kreativitas agak terkungkung gitu lah ya namanya ya, agak dikotakan. Kalau bisa kita tahu nih bagaimana sih kawasan abu-abu dari berbagai berbagai macam dari karakter konsumen kita gitu. Konsumen, jadi kalau yang banyak itu berarti kan konsumen ya kalau nggak salah Bu Citra ya. Nah kalau yang satu spesifik itu customer kan. Nah dari yang sedikit dari ide customer, kita harus mampu menyampaikan kepada beragam kreativitas desain untuk memenuhi setiap keinginan dari konsumen. Langkahnya adalah kita tahu apa yang dirasakan lewat consumer experience dengan kita mencari bagaimana sih konsumen itu sendiri menanggapi produk kita nantinya. Misalnya kita tahu bagaimana karakter si konsumen dan bagaimana dia berhadapan dengan gambar-gambar yang membuat citra dia. Lanjut Bu. Nah, untuk membentuk dari customer itu kita ambil data. Nah, data ini yang menariknya ya. Aslinya sih datanya kualitatif atau data bisa jadi sekunder ya. Tapi kita ambil langsung menjadi sebagai data primer. Jadi data primer yang nanti kita bisa hitung atau bisa kuantitatifkan. Kemudian kita pola atau kita mapping jadi sebuah bahan bakar ide kreativitas, yaitu contohnya di sini ada langkah pertama adalah kita harus ambil data yang paling umum yaitu demografi. Siapa sih lawan target konsumen kita, kemudian di mana konsumen kita ini tinggal sehingga kita tahu bagaimana environmentnya, kemudian bagaimana mereka memiliki masalah sehingga nanti harapan kita desain kita mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen kita. Next Bu. Oleh karena itu dari data ini kita nanti akan arahkan riset kita. Riset kita itu apa sih sebenarnya? Kita mau misalnya contoh-contohnya adalah arahkan riset untuk
kemasan yang berkelanjutan gitu. Oh iya, yang kemasan berkelanjutan, fokusnya untuk kemasan berkelanjutan. Atau ada tema lagi yaitu kemasan traveling. Atau ada tema lagi kemasan efisien tapi eye catching misalnya seperti itu. Nah, itu berawal dari bagaimana kita menangkap kebutuhan. Ya, kata kuncinya tadi adalah kebutuhan dari konsumennya. Kemudian lanjut Bu. Dari interview ini dan observasi itu berarti kita terjun ke lapangan, bagaimana sih kita merasakan menjadi konsumen. Kita petakan menjadi empathy map. Empathy map ini ada bagaimana kita mengetahui apa yang dilihat oleh konsumen, apa yang dirasakan, think and feel, kemudian apa yang dia bicarakan, apa yang dia dengar. Nah, terakhir itu ada kesimpulan bahwa apa sih yang membuat mereka tersakiti dan apa yang membuat mereka termotivasi dengan gain. Jadi ada pain, no gain. Jadi pasti ada dua-duanya, pain dan gain. Nah, selanjutnya Bu. Ini bentuk-bentuk pertanyaannya aja, nanti bisa langsung dilihat di user interface yang akan kita lihat langsung nanti. Mohon maaf Bu, lanjut Bu ke next. Ini pertanyaan-pertanyaannya aja. Next lagi Bu. Oke, next lagi Bu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum kita masuk ke tahap analisa. Halo, teman-teman, masih ada yang di sana? Halo. Masih Bu. Alhamdulillah masih ada, masih on ya. Nih kalau kecepatan, mohon maaf ya. Kalau kelamaan, saya juga mohon maaf karena saya ingin fokus teman-teman mencobakan gitu. Jadi kalaupun teori ini bisa ditanyakan lagi nanti lewat WA gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap terpenting, yaitu bagaimana kita menganalisa. Inilah dia riset sebenarnya, yaitu bagaimana kita membuat kelompok dari data kita. Data kita itu nanti kita buat sebagai tema. Apa sih temanya nih sekarang? Ternyata trennya adalah konsumen lebih senang kepada eye-catching color, atau trennya ternyata konsumen lebih senang kepada misalnya Lebaran misalnya yang seperti itu, atau sekarang lagi tren cinta produk dalam negeri. Berarti ada tren-tren tersebut yang harus ditampilkan dalam desain kemasan. Dan jangan lupa mapping ini berguna pada saat diskusi kelompok atau diskusi tim pengembang. Selanjutnya Bu. Dan terakhir adalah bahwa kita mampu memberikan kata kerja yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Jadi ternyata konsumen lebih fokus kepada kesehatan, sehingga kita pasti deliver pesan kesehatan tersebut ke dalam kemasan. Pesan kesehatannya di mana? Apakah sampai ke kemasannya atau hanya sampai pesan kesehatan di lambangnya saja? Dari data-data yang ada di sana, kita selanjutnya membuat yang namanya mind map atau pohon pengetahuan yang diambil dari data konsumen ditambah dengan data sekunder seperti yang Ibu Citra sampaikan, yaitu data pengetahuan lewat teks-teks yang Anda himpun,
teks-teks yang dalam bentuk PDF, dan data ditambah lagi yang lagi tren adalah Wikipedia. Wikipedia adalah, kenapa Wikipedia? Karena Wikipedia adalah situs yang terpercaya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan konsumen, ditambah dengan opini yang diambil dari konsumen, ditambah dengan pengetahuan yang diambil dari yang berkembang saat ini. Oke, selanjutnya Bu, untuk menjawab needs ini, ada teori dinamakan dengan Maslow teori. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar nggak ya? Ada yang pernah dengar Maslow needs ini? Teori tentang psikologi kebutuhan? Halo? Belum, Bu. Belum pernah dengar? Belum. Ini adalah, jadi ini pengetahuan kita ya, gimana kita mengkelompokkan tipe-tipe manusia berdasarkan kebutuhannya. Jadi masing-masing kita ini pasti berada di antara menurut Maslow ya. Kalau di saya sih sebenarnya kurang setuju juga gitu loh. Karena ini hanya mapping aja dari Maslow. Kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Paling dasar itu adalah kebutuhan psikologi, di mana kalau tidak ada maka sangat-sangat terganggu kehidupannya. Paling bawah itu misalnya bernapas, makan, minum, itu ada apa ya, have sex ya, ya. Kemudian tidur. Nah, kemudian yang di atasnya kebutuhan terhadap rasa aman. Rasa aman ini adalah kebutuhan paling dasar juga. Kalau nggak ada rasa aman, maka manusianya mungkin akan terganggu cara pengambilan keputusannya. Di atasnya adalah kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang ini muncul ya, pasti ada ya. Jadi naruli itu pasti ada. Di atasnya adalah kebutuhan sosial, diakui, dihargai, kemudian dikenal. Jadi berteman, memberi, menerima, itu di atas setelah kita memiliki rasa kasih sayang. Dan yang paling atas adalah aktualisasi diri. Jadi kebutuhan di mana manusianya mampu dia membanyakkan ide berdasarkan yang dia hadapi. Jadi kali ini mungkin dia baju saya kayaknya satu kali ini warnanya ganti, suatu saat nanti ganti karena ini lebih menarik bagi saya, menambah kepercayaan diri saya di hadapan orang lain gitu. Atau memang ternyata trennya itu yang mempengaruhi dia. Jadi ini cerita tentang warna mewarnai. Trennya enggak, sekarang warnanya tidak lagi yang saya pakai. Nah itu, jadi inilah piramida yang bisa membantu kita memahami tren yang mungkin disampaikan Bu Citra. Salah satu caranya adalah dengan gimmick tadi ya. Nah, kita tahu nih intervensi ke konsumen ternyata lewat gimmick aja lebih gampang gitu. Karena ya inilah konsumen ternyata arahnya di sana. Gitu. Nggak mungkin kita pakai intervensi pakai gimmick artis sementara konsumennya nggak peduli tuh nonton infotainment. Ternyata target konsumen kita nggak peduli nonton infotainment. Nah, ngapain kita pakai artis? Misalnya seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya dari teman-teman? Halo, suara saya jelas? Jelas Bu, jelas. Alhamdulillah. Jelas Bu. Ada yang mau ditanya? Tentang menganalisa
Dari empathy map, kemudian analisa tema, sampai identifikasi needs konsumen ini. Ada 3 sebenarnya, itu tiga pola. Ada yang mau ditanya? Bu, bisa jelasin empathy map itu apa? Bisa diulangin? Oh, boleh. Bu, maaf Bu, ke empathy map Bu. Empathy map. Mapping ini ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi ini data. Jadi datanya itu sebenarnya bisa lewat interview. Cuman kan pandemi gini ya, agak sulit nih kita ngambil data langsung ke orangnya. Nah, jadi kita sebenarnya harus memperhatikan dari target kita. Variabel C yaitu apa sih yang biasa konsumen lihat, mereka biasanya ngelihat apa gitu, nah pertanyaannya, Anda biasanya senang melihat apa, misalnya seperti itu. Kemudian say and do itu misalnya, apa yang biasa Anda katakan gitu. Misalnya saya senang berbicara tentang game, game yang sedang tren saat ini misalnya. Atau saya senang berbicara tentang kondisi masyarakat yang sedang ada ketimpa sekarang masalah gitu. Atau saya sekarang senang untuk membicarakan kondisi himpunan saya. Atau saya sekarang senang membicarakan, itu ya, kayak gitu-gitu targetnya. Nah, think and feel itu kita berusaha memahami apa yang ada di pikiran konsumen kita gitu. Jadi konsumen kita itu apa yang sedang mengganggu pikiran Anda, misalnya pertanyaannya seperti itu. Adakah yang sedang mengganggu pikiran Anda saat ini gitu. Adakah yang sebenarnya ingin sekali Anda sampaikan saat ini, nggak bisa Anda ceritakan gitu. Nah, ini sebenarnya empathy map ini lebih ke psikologis. Kalau tidak sampai ke ngomongin kemasan, nggak apa-apa juga. Yang penting kita paham bahwa si konsumen ini ada di piramida Maslow yang mana, gitu loh. Needs-nya itu yang mana? Apakah needs-nya dia lebih fokus ke psikologinya, atau justru dia berada di posisi paling tinggi, yaitu dia nggak mempertimbangkan kenyangnya, tapi lebih mempertimbangkan dia mampu mengaktualisasi diri gitu. Yang paling bawah mungkin ada pain dan gain. Itu pain dan gain ini, pain adalah cerita bagaimana konsumen ketika dia berada di bawah tekanan. Misalnya, apa yang membuat Anda frustasi, apa yang membuat Anda menghadapi resiko yang tidak bisa Anda pecahkan gitu. Kondisi-kondisi apa. Dan gain itu bagaimana sih cita-cita. Jadi di sana apa yang membuat dia termotivasi, cita-cita, misalnya tujuan Anda bangun tidur, ketika bangun tidur apa yang Anda inginkan gitu. Kemudian apa yang Anda pikirkan sebelum mau tidur, misalnya kayak gitu. Tadi yang bertanya siapa? Mohon maaf. Saya Bu. Fahri Fadillah. Iya. Ya, Fahri Fadillah panggilannya apa? Panggilan saya Fahri aja Bu. Oh, Fahri. Oke, terima kasih Fahri ya udah nanya. Jelas nggak Fahri penjelasannya dari empathy map? Oh, jelas Bu, jelas. Ya. Alhamdulillah. Jadi empathy map ini itu tengah-tengahnya kan objeknya ya, objek orangnya ya, itu customersnya itu. Nah, bisa banyak, bisa satu orang. Bisa banyak, bisa satu orang. Yang penting ini bahan diskusi aja di tengah-tengah tim.
ini target kita nih gitu loh, ini target kita nih, tengah-tengahnya ganti kalau bisa Anda foto tuh target Anda, kemudian Anda letakkan di tengah itu, kemudian ada gambar telinga kan, nah ini menggambarkan dia itu biasanya mendengar siapa, mendengar apa, di atasnya itu gambar cloud thinking kan ya, kemudian ini samping kanan itu gambar mata, sampai di bawah itu gambar balon teks untuk itu ya, balon teks ya, pembicaraan ya. Nah di bawahnya itu pain dan gain. Itu kalau bisa di sket, digambar, kemudian ditempel di dinding, kemudian jadi bahan diskusi oleh tim. Nah tantangannya sebenarnya kan gimana kita benar-benar dapat data gitu loh, data ini. Nah data ini diambil untuk mempermudahnya saat ini adalah kita nanti akan mensimulasikan datanya di Google Site. Untuk itu sebelum kita masuk simulasi itu saya mohon Anda menyiapkan waktu mempelajari G-Site-nya. Sama-sama lah mencoba, bukan mempelajari, sama-sama mencoba di site-nya. Oleh karena itu saya mohon Anda menyampaikan di teks Gmail teman-teman masing-masing yang ada di sini. Sudah di start belum ya di ini ya, di message ya, Gmailnya? Itu ya Bu, yang nama sama Gmail itu ya Bu, Iya. yang absen. Uh-uh. Jadi chat udah Bu. Sudah belum ya? Nanti saya undang untuk masuk di Google Site dan masuk di Google Colab. Jadi ini jangan dibawa ini dulu ya, karena kita hanya mencoba-coba aja. Yang penting target utamanya adalah kita tahu input sama tahu output. Outputnya apa? Kita punya mind map hubungan antara Bu, maaf Bu, selanjutnya Bu ke ini Bu, ke lanjut lagi Bu, maaf, ini Greenwich-nya dilewatin dulu aja ya. Ini sesuai pertanyaan tadi ya tentang sampah ya, tapi nanti kita main cocok lewatin aja, udah 9:30. Nah nih lanjut Bu. Nah ini eventnya kita pasti brainstorming ya, nanti pasti kita mau brainstorming. Nah di brainstorming itu targetnya sebenarnya kita tahu apa entitas yang akan kita yang jadi bahan pembicaraan. Nah entitas ini yang akan kita jadikan objek bahan pembicaraan. Hubungan antar entitas juga kita akan petakan. Hubungan antar entitas ini contoh selanjutnya Bu. Nah ini kita akan bikin grafik, bukan grafik yang sebelah kiri ya. Ya itu agak ini banget ya. Nah agak gimana gitu ya. Nah yang akan kita bicarakan itu seperti mind map ini atau peta pikiran. Kita menghubungkan antara satu bahan pembicaraan dengan bahan pembicaraan yang lain lewat data yang kita himpun. Data yang kita himpun misalnya tadi empathy map tadi yang bisa kita himpun lewat kuesioner. Kemudian ditambah nih, ternyata konsumen udah ngomongin yang namanya bahan smart packaging. Smart packaging ini seperti apa gitu. Ternyata ada konsumen yang ngomongin smart packaging. Bahan smart packaging itu mungkin kita lanjut ke Wikipedia, kita cari apa sih smart packaging itu, bagaimana kita menginterpretasikannya dalam visual. Karena kita ngedesain itu secara visual ya, yang kita hibur adalah visualnya gitu. Atau mungkin bahkan sampai ke multisensorinya, tidak hanya visual tapi juga indera penciuman dan daya dengar dari konsumennya, yaitu ketika dia membuka, dia biasanya membayangkan buka dengar apa gitu. Nah sampai situ mereka sudah paham ya, ketinggian pengetahuannya. Kita petakan tuh nanti di mind map dengan sumber dari customer questionnaire, questionnaire konsumen atau questionnaire untuk customer, ditambah dengan PDF biasanya sebagai sumber literatur kita, juga ditambah dengan Wikipedia.
Itu aja dulu 3 itu. Nah, dari mind map ini ada yang mau ditanya nggak? Halo, suara saya masih jelas kah? Masih, Bu, masih. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya apa sih mind map ini gitu? Ada yang mau ditanya? Gampangnya gini nih, misalnya, konsumen lagi fokus kepada kemarin Pak Fri mencontohkan misalnya, ya hangat. Konsumen senang dengan kata hangat. Hangat ternyata berhubungan dengan keluarga. Keluarga itu berhubungan dengan gambar anak dan orang tua. Nah, jadi anak orang tua hangat, keluarga memiliki kehangatan yang didapat dari anak dan orang tua. Nah, itu kan ada entitasnya, ada keluarga, ada hangat, ada anak dan orang tua. Misalnya seperti itu. Kata-kata itu yang akan kita gali. Menariknya di situ tantangannya adalah kita mampu mempolakan semuanya dalam peta seperti ini. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya untuk mind map ini? Penjelasan Belum saya ada, Bu. belum ada. Ini belum adanya karena udah jelas kan ya? Belum adanya karena udah jelas atau Noval? Noval gimana Noval? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Terbayang nggak ya?